Halo Capricorn, gimana kabar kamu? Semoga baik-baik aja dan sehat terus nih buat Capricorn, elemen tanah. Oke, di video ini aku bakal reading buat kamu mengenai peruntungan di minggu terakhir bulan Februari ini. Tapi perlu aku infokan, readingan ini bisa resonate ke kamu, bisa juga enggak. Energinya juga dapat vice versa atau kebolak-balik. Jadi, aku mohon buat Capricorn dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku, oke? Sama guys. Oke, untuk Capricorn, kalau yang aku rasa ini energi kebahagiaan ya Capricorn. Kabar baik dan momen yang patut dirayakan. Jadi ini tanda bahwa ada hal positif yang datang lewat lingkungan pertemanan, relasi atau mungkin juga kerjasama. Nah, mungkin juga ada keberuntungan datang bukan sendirian, tapi lewat dukungan orang lain juga. Mungkin bisa berupa ajakan kolaborasi, bantuan teman, atau mungkin kesempatan yang muncul dari lingkaran sosial kamu. Jadi jangan mengisolasi diri, jadi buka diri untuk berkumpul, ya, networking, dan juga menjaga hubungan yang baik. Jadi peruntungan kamu tuh justru menguat saat kamu terhubung dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi perluas relasi kamu. Kita bahas untuk kamu di pekerjaan. Oke, di pekerjaan aku ngerasa ya mungkin situasi kamu tuh perlu kewaspadaan ya untuk di dunia pekerjaan. Nah, bisa jadi ada politik kantor, persaingan yang enggak sehat, atau mungkin seseorang yang enggak sepenuhnya terbuka. Jadi, mungkin kamu tuh kayak sedang mencoba mencari strategi secara diam-diam, menyusun langkah tanpa banyak bicara, dan enggak selalu negatif sih, tapi memang perlu hati-hati dalam berbagi rencana atau ide, ya. Oke, dan jadi buat kamu Capricorn, jangan terlalu polos atau terlalu percaya pada semua orang di lingkungan pekerjaan kamu. Gunakan strategi, jaga rahasia penting, dan pastikan setiap langkah kamu tuh sudah dipikirkan matang-matang dengan cara yang cerdas dan waspada. Kamu tetap bisa aman dan unggul, ya. Kita bahas untuk keuangan. Keuangan kamu di minggu ini. Keuangan kamu di minggu ini. Oke. Aku ngelihat di sini ada energi yang kayak masih belajar gitu. Atau mungkin tahap awal. Bisa jadi pemasukan tuh belum terlalu besar ya, tapi mungkin ada peluang kecil yang kalau dirawat itu bisa berkembang. Mungkin ini bisa menunjukkan di mana uang tuh bisa datang dari hal yang kreatif, hobi, ide spontan, atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan perasaan dan kreativitas, misalnya mungkin konten, seni, atau komunikasi, dan juga lain-lain. Tapi hati-hati ya, dari kartu ini tuh juga bisa nunjukin sikap terlalu santai kalau kurang realistis soal uang. Oke. Ya mungkin kamu perlu untuk tetap kreatif dan terbuka pada peluang, tapi imbangi dengan perencanaan yang matang. Jadi jangan hanya mengikuti perasaan dalam mengelola keuangan, ya. Kita lihat untuk kamu yang single, untuk asmara yang single, Capricorn yang single. Oke. Jadi aku tuh ngeliat kamu kayak berada di fase yang stabil dan matang. Kayak kamu tuh sudah tahu nilai diri kamu, nggak gampang tergoda, dan mungkin lebih memilih hubungan yang serius serta memberi rasa aman. Dan aku ngerasa di sini kemungkinan hadirnya seseorang yang mapan itu ada, bertanggung jawab, dan tipe yang sangat-sangat sayang sama keluarga. Bukan yang banyak drama gitu ya, tapi yang bisa memberi kenyamanan dan kepastian. Jadi kamu tidak perlu mengejar cinta dengan tergesa-gesa, karena saat kamu fokus pada kestabilan hidup dan merawat diri sendiri, justru energi cinta yang sehat itu akan lebih mudah mendekat, ya.
Oke, kita lihat lagi. Untuk kamu yang berpacaran, untuk yang berpacaran di minggu terakhir ini, oke, Capricorn yang berpacaran, aku melihat tuh ada peluang awal yang sangat baik ya untuk hubungan ini berkembang ke arah yang lebih serius dan stabil, terutama nih buat kamu yang punya pasangan Taurus, Capricorn atau Virgo. Yang lain ngikut ya, zodiak yang lain. Jadi ini tuh energi komitmen yang nyata, bukan cuma janji-janji aja gitu. Mungkin adanya kesempatan membangun masa depan bersama itu ada sih ya. Bisa berupa rencana yang lebih konkret, pembicaraan soal keseriusan, atau mungkin langkah kecil yang menuju kestabilan. Jadi rawat hubungan ini dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Kalau sama-sama serius dan mau berusaha, hubungan ini punya potensi tumbuh jadi sesuatu yang kuat dan jangka panjang. Kita lihat untuk kamu yang sudah menikah, Capricorn yang udah menikah. Oke. Energi ini tuh kayak menunjukkan ini ya, mungkin hubungan yang penuh gairah, tapi juga bisa naik turun. Jadi mungkin ada semangat, ada chemistry, tapi kadang juga ada emosi yang meledak-ledak atau keputusan yang spontan. Oke. And then bisa jadi nih salah satu pasangan itu sedang fokus pada ambisi pribadi, pekerjaan, atau sesuatu yang membuatnya tuh banyak bergerak dan tidak terlalu diam di rumah. Dan sisi positifnya, hubungan tidak terasa dingin, kayak masih ada api dan ketertarikan, ya. Dan sisi yang perlu dijaga, jangan sampai ego atau sikap impulsif itu memicu konflik. Jadi, buat Capricorn yang sudah nikah, arahkan energi ini ke hal yang membangun bersama. Kalau semangat dan passion disatukan, rumah tangga tuh bisa terasa lebih hidup dan penuh warna, ya. Baik, untuk Capricorn elemen tanah, aku rasa cukup dulu dengan kita. Semoga readingan ini bisa bermanfaat. Buat kamu yang mungkin pengen personal reading di aku, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. So guys, terima kasih banyak sudah menemani aku sampai akhir video. Salam santu, salam rahayu untuk semuanya.